Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Kembali lagi ya Sob. Di pembahasan Bang Ud di video kali ini Bang Ud akan membahas tentang Veda Ega Pratama. Tetapi kali ini Bang Ud hanya fokus akan membahas tentang Veda. Karena akhir pekan ini Veda akan tampil perdana di ajang balapan Junior GP menggunakan motor prototipe Honda NSF 250 RW melawan pembalap-pembalap lainnya yang menggunakan motor prototipe dari KTM, yaitu KTM RC 250 GP. Jadi pastinya sudah banyak sobat-sobat balap mania dan termasuk Bang Ud sendiri ya yang sudah tidak sabar ingin menyaksikan aksi Veda di ronde pertama ajang balapan Junior GP yang akan dilaksanakan di sirkuit Estoril, Portugal. Nah, untuk Veda sendiri ya di tahun 2025 ini di penampilan perdananya pada ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup sudah menunjukkan penampilan yang gemilang. Pada saat balapan ronde pertama kemarin di sirkuit Jerez Spanyol, Veda yang start dari posisi ke-15 bisa langsung masuk ke posisi 3 besar di race ke-1 dan race keduanya dengan membutuhkan waktu 1 lap saja sob. Di race ke-1-nya Veda membutuhkan 1 lap untuk masuk ke posisi 3 besar dari posisi 15. Kemudian di race keduanya, dari start posisi ke-15, Veda hanya membutuhkan waktu 1,5 lap untuk masuk ke posisi 3 besar. Apakah dengan penampilan gemilang Veda ya di ronde pertama ajang balapan program Road to MotoGP, Veda juga bisa akan mengulanginya di ronde pertama ajang balapan Junior GP akhir pekan ini di sirkuit Estoril, Portugal. Kalau dari Bang Ud secara pribadi ya, kalau melihat dari mentalitas Veda, tampaknya di ronde pertama ini Veda bisa bersaing di barisan depan ronde pertama ajang balapan Junior GP. Amin. Ini harapan dari Bang Ud, bukan sekedar harapan juga ya. Tetapi memang kalau melihat track record Veda di Red Bull MotoGP Rookie Cup, apalagi ya Veda ini di Red Bull MotoGP Rookie Cup kan menggunakan motor KTM RC 250R. Jadi pastinya Veda mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari KTM RC 250R. Nah, walaupun di Junior GP menggunakan motor yang berbeda, yaitu KTM RC 250 GP, tetapi spesifikasinya masih sama, yaitu menggunakan mesin 250 cc 1 silinder dengan rangka prototipe dari KTM. Oleh karena itu, setidaknya Veda bisa memaksimalkan data tersebut untuk tampil maksimal pula dengan Honda NSF 250 RW-nya di ajang balapan Junior GP pada tahun ini sob. Nah, nanti admin lagi ya, Bang Un ini masih kebalik-balik tentang admin ya. Oke, jadi Bang Un ini akan membahas nanti data-data dari list dan pembalap pada ajang balapan Junior GP di tahun 2025 ini, karena dari total entry list pembalap di Junior GP pada tahun 2025 ini yang jumlahnya 36 pembalap, hanya 9 pembalap yang menggunakan motor Honda. Jadi sisanya 27 pembalap menggunakan KTM RC 250 GP. Ya walaupun masih ada brand lainnya seperti Husqvarna dan juga CF Moto, tetapi motor yang digunakan itu sama aja ya sob, yaitu KTM RC 250 GP. Seperti CF Moto hanya rebranding, sedangkan Husqvarna adalah perusahaan yang diakuisisi oleh KTM. Nah, artinya motor yang mereka gunakan adalah sama, yaitu KTM RC 250 GP. Oke, sebelum admin bahas lebih lanjut mengenai Veda dan juga Junior GP, Bang Un ini ingin berterima kasih kepada sobat-sobat balap mania yang sudah memberikan pendapat terkait inisial ataupun nama yang sebelumnya di video sebelumnya ya. Bang Un menanyakan pendapat tentang nama yang akan Bang Ud gunakan, sebab Bang Ud tidak akan lagi menggunakan admin, walaupun tadi agak sedikit masih menggunakan admin ya karena masih kebiasaan. Nah, jadi Bang Ud kemarin meminta pendapat dan akhirnya Bang Ud memutuskan menggunakan inisial Bang Ud untuk channel Bang Ud ini dan di video-video seterusnya. Tetapi kemarin ada pendapat dari sobat-sobat balap mania yang Bang Ud pikirkan juga ya, mana tahu kedepannya dapat Bang Ud gunakan untuk inisial yang disarankan ataupun pendapat dari sobat balap mania ini. Jadi ada 3 nama panggilan baru yang diusulkan oleh sobat balap mania, yaitu yang pertama yang Bang Ud pikirkan itu adalah Bang Put, kemudian kedua Bang Uta, dan yang ketiganya Bang Putra. Nah, ini cukup menarik namanya ya. Mungkin kedepannya bisa Bang Ud pikirkan, tetapi untuk saat ini Bang Ud masih menggunakan nama Bang Ud terlebih dahulu untuk konten-konten Bang Ud. Oke, kita lanjut lagi ya mengenai Veda tadi dan juga Junior GP, di mana seperti yang Bang Ud katakan, di tahun ini, di tahun 2025 hanya ada 9 pembalap, dan kita akan langsung lihat saja dari datanya, dari entry list tersebut, siapa-siapa saja pembalap yang menggunakan motor Honda NSF 250 RW di ajang balapan Junior GP di tahun 2025 ini. Oke, langsung kita lihat saja. Ini Bang Ud langsung buka datanya ya. Untuk pembalap yang menggunakan motor Honda di tahun 2025 ini. Karena ini cukup penting untuk kita lihat datanya, sebab nantinya di sini
Bang Ud ingin memprediksikan apakah Veda bisa menjadi top rider Honda dari 9 pembalap yang menggunakan Honda di Junior GP pada tahun ini. Oke, yang pertama, pembalap yang menggunakan Honda di tahun ini dari entry listnya yang pertama terlihat itu adalah Veda yang membela Astra Honda Racing Team. Kemudian selanjutnya adalah pembalap kedua yang menggunakan Honda, Paul Alsina yang membela Estrella Galicia. Kemudian pembalap Honda ketiga, Rico Salmela yang membela Estrella Galicia. Pembalap Honda keempat adalah Lucas Brown yang membela British Talent Team. Kemudian pembalap Honda kelima adalah Zen Mitani yang membela Asia Talent Team. Kemudian pembalap Honda keenamnya adalah Evan Belfort yang membela MLAV Racing. Kemudian pembalap Honda ketujuhnya adalah Casey O'Gorman yang membela Estrella Galicia. Kemudian pembalap Honda kedelapannya adalah Kiatisak Singapong yang membela Honda Racing Thailand. Dan pembalap Honda ke-9-nya adalah Marco Morelli yang membela MLAV Racing. Nah, jadi dari 9 pembalap Honda yang menggunakan Honda di tahun 2025 ini di ajang balapan Junior GP, kalau menurut Bang Ud, yang akan menjadi pesaing berat Veda di dalam memperebutkan posisi top rider Honda di Junior GP pada tahun ini ada 4 pembalap ya sob. Jadi ini menurut pendapat Bang Ud ya, menurut asumsi Bang Ud. Jadi ada 4 pembalap pesaing Veda yang untuk memperebutkan posisi top rider Honda, yaitu yang pertama kalau menurut Bang Ud adalah Rico Salmela dari Estrella Galicia. Kemudian yang kedua adalah Zen Mitani, rekan setim Veda di Junior Talent Team tapi di sini membela Asia Talent Team. Kemudian yang ketiganya adalah Casey O'Gorman, pembalap yang membela Estrella Galicia. Dan yang keempatnya adalah Marco Morelli, pembalap yang membela MLAV Racing. Jadi itu ada 4 pembalap yang menurut Bang Ud yang akan menjadi pesaing berat Veda di dalam memperebutkan posisi top rider Honda di ajang balapan Junior GP yang menggunakan Honda NSF 250 RW di tahun 2025 ini. Lantas apa pentingnya ya jika menjadi top rider Honda di ajang balapan Junior GP? Kalau menurut Bang Ud ini cukup penting karena kedepannya tentu saja ya Honda akan memikirkan jenjang mereka untuk sampai ke tingkatan Grand Prix ya. Walaupun kalau saat ini ya kita melihat KTM yang lebih dominasi, yang lebih mendominasi untuk barisan depannya, tetapi bukan tidak mungkin di beberapa musim ke depan Honda kembali akan bangkit. Oleh karena itu untuk posisi top rider ini tentu saja cukup penting bagi Veda apabila dia bisa menjadi top rider Honda di Junior GP pada tahun ini. Apalagi jika bisa menjadi top rider Honda di tahun rookie-nya, di tahun perdananya balapan di Junior GP, tentu saja akan menjadi batu loncatan yang sangat besar bagi Veda. Apalagi sob, untuk tahun 2026 nanti peluang Veda untuk naik ke kelas Moto3 sangat terbuka lebar. Sebab di akhir tahun ini, di akhir tahun 2025, di bulan November, Veda sudah akan berusia 17 tahun. Yang artinya untuk batas usia pembalap di kelas Moto3 itu adalah 18 tahun. Namun ada pengecualian. Untuk pembalap yang berusia 17 tahun bisa naik ke kelas Moto3 apabila mereka bisa menempati posisi 3 besar di klasemen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun di Junior GP. Oleh karena itu untuk Veda, selain tadi kalau bisa menjadi top rider ya, top rider Honda, semoga saja juga di tahun ini Veda bisa menjadi pembalap Honda yang masuk di posisi 10 besar di klasemen akhir. Di klasemen akhir ajang balapan Junior GP di tahun 2025 ini. Sebab di tahun lalu, di tahun 2024, hanya ada satu pembalap Honda di posisi 10 besar di klasemen akhir ajang balapan Junior GP tahun 2024. Dan itu adalah Máximo Quilles, pembalap binaan dari Marc Marquez. Oke, kita akan lihat ya untuk klasemen akhir di tahun 2024. Sorry sebentar, ini Bang Ud buka ya, Bang Ud buka untuk datanya dari klasemen akhir di tahun 2024. Kita akan melihat di posisi pertama itu ada Alvaro Carpe, pembalap yang menggunakan KTM. Kemudian posisi keduanya Guido Pini yang menggunakan KTM juga. Kemudian yang ketiganya baru Máximo Quilles yang menggunakan Honda. Posisi keempatnya Rios yang menggunakan KTM. Posisi kelimanya Marcos Uriarte yang menggunakan CF Moto. Sama ini KTM ya. Kemudian posisi keenamnya Cormac Buchanan yang menggunakan KTM. Posisi ketujuhnya Adrian Cruces yang menggunakan KTM. Posisi kedelapannya Alessandro Morosi yang menggunakan CF Moto. Posisi kesembilannya Jacob Rosenthaler yang menggunakan Husqvarna ya, KTM lah ini. Kemudian yang ke-10-nya Brian Uriarte, pembalap yang menggunakan KTM. Nah itu dia. Jadi hanya satu pembalap yang bisa masuk posisi 10 besar dan di posisi 3 ya, 3 besar ya. 3 besar yaitu Máximo Quilles. Semoga saja
Untuk tahun ini Veda adalah pembalap tersebut yang akan masuk di posisi 10 besar atau lebih baiknya di posisi 5 besar di klasemen akhir ajang balapan Junior GP sebagai pembalap yang menggunakan Honda. Karena tentu saja jika Veda bisa masuk di posisi 10 besar ataupun 5 besar tentu saja akan menjadi pencapaian, sebab Honda saat ini agak sedikit diremehkan. Oleh karena itu jika Veda di tahun rukinya apalagi menggunakan motor Honda tetapi bisa masuk di posisi 10 besar ataupun 5 besar, tentu akan menjadi prestasi yang sangat diperhatikan. Nah sob, tadi kalau misalnya kita melihat ya posisi 10 besar tadi untuk tahun 2024 di klasemen akhirnya ada Brian Uriarte ya di posisi 10. Dan kemarin di Red Bull MotoGP Rookie Cup Brian Uriarte juga menjadi pesaing berat Veda di barisan depan. Ada juga Hakim Danis. Nah kalau di tahun lalu Hakim Danis ini posisinya di keberapa? Yuk kita lihat Hakim Danis di ajang balapan Junior GP pada tahun 2024 posisinya itu di posisi ke-15, yang artinya cukup baik bagi Hakim Danis karena masuk di posisi 15 pada klasemen akhir Junior GP. Nah berarti di tahun ini bisa saja seperti ronde pertama di Red Bull MotoGP Rookie Cup di barisan depan. Jika Veda bisa masuk ke barisan depan Junior GP ronde pertama nanti di Estoril, Portugal, maka pesaing Veda bisa saja seperti di Red Bull MotoGP Rookie Cup, yaitu Brian Uriarte dan juga Hakim Danis. Dan mungkin saja yaitu ada Rios, karena Rios ini masih balapan di Junior GP pada tahun ini. Selebihnya di posisi 10 besar klasemen tahun 2024 itu tidak ada lagi pembalap yang balapan di Junior GP di tahun ini selain tadi Brian Uriarte dan juga Rios. Nah, untuk tadi ya Veda bisa jadi di ronde pertama ini akan kembali lagi bersaing dengan Hakim Danis dan juga Brian Uriarte di barisan depan. Semisalnya bersaing lagi dengan Hakim Danis dan Brian Uriarte, pastinya Veda sudah mendapat gambaran setelah ronde pertama di Red Bull MotoGP Rookie Cup di Jerez kemarin ya. Oleh karena itu tentu saja data-data yang dimiliki oleh Veda sudah cukup baik untuk bisa mendapatkan hasil yang cukup baik pula di ronde pertama ajang balapan Junior GP pada akhir pekan ini di Estoril, Portugal. Apalagi kemarin sebelum ronde pertama Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda dan juga Junior Talent Team sudah melakukan sesi tes pramusim di sirkuit Estoril, Portugal, dan dari video yang di-share oleh pihak bukan Junior Talent Team ya, tetapi dari Veda yang memposting. Kemudian ada juga dari pihak-pihak Veda seperti ayah Veda ya yang memposting hasil tes pramusim, bukan hasil ya, tetapi sedikit video karena hasilnya tidak dibagikan oleh Junior Talent Team, hanya saja sedikit footage video yang dibagikan, dimana kalau dilihat memang sepertinya Veda semakin siap saja menghadapi Junior GP di ronde pertama dengan menggunakan Honda NSF 250 RW. Oke, kita akan melihat jadwalnya untuk akhir pekan ini dari ajang balapan Junior GP di sirkuit Estoril, Portugal, karena masih ada sobat-sobat balapannya yang belum mengetahui jadwal balapannya ya, dan juga di mana bisa menyaksikan live streaming dari Junior GP pada akhir pekan ini. Oke, jadi untuk akhir pekan ini Junior GP itu akan dimulai dari tanggal 2 Mei. 2 Mei itu akan dimulai ininya ya, Junior GP. Itu akan dimulai sesi free practice-nya. Free practice dari, kalau waktu Estoril Portugal itu lebih kurang 6 jam lebih awal ya. 6 jam lebih terlambat, 6 jam lebih terlambat dari waktu di Indonesia. Yang artinya kalau di sini kita melihat untuk waktunya nanti kita akan melihat kita tambahkan saja 6 jam ya dari waktu yang disampaikan oleh pihak Junior GP. Oke, kita langsung saja. Dari sesi pre-practice Junior GP itu di tanggal 1 Mei, dia akan mulai dari tanggal 1 Mei, tetapi dari tanggal 30 April ini, di hari Rabu, di saat admin posting video ini berarti sudah dimulai sesi rangkaian dari Junior GP akhir pekan ini, yang dimulai dengan sesi pengenalan track ataupun sesi track walk ya. Kemudian baru di hari Kamisnya tanggal 1 Mei akan dimulai secara resmi sesi latihan bebas dari Junior GP, itu akan dimulai pada pukul 14.15 waktu Estoril, Portugal. Ini kalau kita tambahkan 6 jam artinya lebih kurang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti pukul 8 malam untuk sesi pre-practice kedua dari ajang balapan Junior GP. Admin lagi Bang Ud ya, Bang Ud jadi kelewatan untuk sesi latihan bebas di sesi latihan bebas pertamanya. Di mana latihan bebas pertamanya itu akan dimulai dari pukul 10.30. Artinya kalau kita tambahkan 6 jam 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya, berarti pukul 4 sore baru akan dimulai sesi latihan bebas ke-1 dari ajang balapan Junior GP. Nah, berarti pukul 4 sore waktu Indonesia. Namun sayangnya kalau untuk live streamingnya tidak akan disiarkan ya, sesi latihan bebas ini. Kemudian tanggal 2 Mei-nya hari Jumat
baru akan dimulai sesi latihan bebas masih akan latihan bebas ini. Latihan bebas kedua lagi dari Junior GP pada pukul 2:15 yang artinya pukul 20 lagi ya, pada pukul 20 untuk latihan bebasnya. Nah, itulah jadi untuk jadwal dari latihan bebasnya. Nanti Bang Ud akan update lagi mengenai jadwal dari balapannya ya. Sebenarnya sudah ada, tetapi nanti Bang Ud update kembali ya. Bang Ud akan update kembali mengenai jadwal balap dari Junior GP pada akhir pekan ini, karena takutnya akan ada perubahan dari jadwal balapan, sebab ini masih terlalu awal untuk Bang Ud sampaikan mengenai jadwal dari akhir pekan ini untuk jadwal race-nya dan juga jadwal sesi kualifikasi dari ajang balapan Junior GP di sirkuit Estoril Portugal. Tetapi tadi kalau untuk sesi track walk kemudian sesi latihan bebas sudah bisa kita pantau dari hari Kamis dan juga hari Jumatnya. Kalau waktu Indonesia berarti lebih kurang pukul 4 sore dan juga 8 malam untuk sesi latihan bebas dari ajang balapan Junior GP. Nah, itu dia untuk jadwal ya. Kalau misalnya untuk sesi live streamingnya dari balapan itu bisa disaksikan di channel YouTube resmi dari ajang balapan Junior GP. Nah, ini Bang Ud sampaikan ya untuk sedikit ininya untuk live streamingnya ada di channel YouTube dari Junior GP, ataupun biasanya kadang di Facebooknya juga ya, di Facebook dari Junior GP. Tetapi lebih gampangnya kalau misalnya langsung buka saja dari channel YouTube Junior GP. Nah, oke sob, jadi itu saja ya untuk pembahasan Bang Ud kali ini. Dimana kalau menurut Bang Ud di tahun 2025 ini, di musim balap 2025 ini, dari 9 pembalap Honda di ajang balapan Junior GP, Veda sangat berpeluang untuk menjadi top rider Honda di ajang balapan Junior GP dan juga bisa masuk di posisi 10 besar sebagai pembalap yang menggunakan Honda di klasmen akhir ajang balapan Junior GP. Amin. Kita doakan saja yang terbaik untuk Veda. Dan mari kita pantau lagi untuk balapannya di akhir pekan ini. Oke sob, jadi mungkin itu saja yang dapat Bang Ud sampaikan pada pembahasan Bang Ud di video kali ini. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud di video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena tentu saja kesalahan adalah milik Bang Ud, sebab Bang Ud adalah tempatnya kesalahan. Dan semoga saja apa yang Bang Ud sampaikan ini informasinya bisa bermanfaat dan juga berkenan untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Akhir kata Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.